Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. La haula wa la quwata illa billah. Masya Allah, alhamdulillah, saudaraku semua, saudaraku yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, di kesempatan yang berbahagia ini kita mencoba untuk mentadaburi alam yang ada di sekitar kita sebagai salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku semua yang dirahmati oleh Allah, kita coba untuk menggali satu momen di bulan yang kebetulan ini kan kita sekarang menjalankan puasa ya di bulan Ramadan ini. Nah, kita coba menggali apa makna dari pelaksanaan bulan Ramadan ini gitu ya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saudaraku semua yang dirahmati Allah, mari kita pahami perintah Allah di dalam Quran surat Al-Baqarah 183 itu adalah apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Jadi perintah Allah itu diberikan kepada orang yang beriman, gitu ya. Jadi bukan ya ayuhan nas, bukan. Jadi bukan kepada seluruh manusia, bukan. Tapi ya ayyuhalladzina amanu. Nah, pertanyaannya, orang yang memahami tentang ya ayyuhalladzina amanu itu yang seperti apa? Begitu. Yaitu sebagaimana kita pahami adalah orang-orang yang beriman. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitabullah dan kitab-kitab yang diturunkan Allah, beriman juga kepada Rasul, ya, beriman kepada hari akhir, dan beriman juga kepada qada dan qadar Allah baik dan buruknya, begitu ya. Nah, sekarang di bulan Ramadan ini kita coba menggali satu bagaimana kita mengimani terhadap Al-Quran. Apakah kita mengimani Al-Quran itu hanya sebatas lisan, saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada Al-Quran, atau saya beriman kepada malaikat Allah, gitu ya, dan lain sebagainya, gitu. Akan tetapi yang perlu kita pahami adalah makna iman itu sendiri, gitu ya. Makna iman itu tidak bisa hanya kita sampaikan melalui lisan saja, ya. Makna iman itu harus ditancapkan ke dalam kalbu kita, gitu ya, dan juga harus diamalkan. Nah, kenapa? Karena iman terhadap Al-Quran ini, ya, kita harus memahami bahwasanya kenapa Allah itu menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk kepada manusia, gitu kan. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita bisa mengambil satu contoh, gitu ya. Pada saat kita membeli sebuah alat-alat elektronik, gitu ya, baik itu mesin cuci ataupun itu televisi, atau yang seringkali ada di genggaman tangan kita, yaitu telepon genggam, ya. Nah, pasti pada saat kita membeli produk tersebut, gitu ya, pasti di dalam box, ya, satu set itu pasti di dalamnya ada yang namanya petunjuk pemakaian. Nah, yang menjadi pertanyaan, kenapa dalam semua hasil produk, ya, itu ada petunjuk pemakaian? Pasti ada maksud dan tujuan dari penciptanya, ya. Perlu kita ketahui, saya yakin agar petunjuk ini dimaksudkan apa? Supaya untuk memudahkan bagaimana si customer, ya, sebagai pemakai produk tersebut mudah untuk menggunakan peralatan tersebut, mudah untuk melakukan perawatan, gitu kan ya, dan memahami bila mana ada sesuatu yang permasalahan dalam penggunaan alat-alat tersebut, harus bagaimana dia melakukan upaya perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan. Nah, artinya apa? Bahwa petunjuk yang ada dalam box set dari peralatan yang kita beli itu adalah tujuannya adalah untuk yang dimaksudkan oleh si pencipta produk tersebut adalah agar si pemakai itu dapat menggunakan peralatan itu dengan baik dan benar. Kan begitu. Nah, lalu apa kaitannya dengan Allah itu, ya, membersamai penciptaan manusia itu dengan Al-Quran? Nah,
Allah sendiri sudah menyampaikan di dalam Quran surat Al-Baqarah 185 gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, gitu kan. Jadi Allah telah menurunkan Al-Qur'an itu sebagai apa? Sebagai petunjuk, penjelas ya, penjelas dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu masuk ke tujuan dari diciptakannya manusia dengan dibersamainya firman-firman Allah di dalam Al-Quran itu maksudnya apa? Agar manusia itu di alam dunia itu hidupnya sesuai apa yang dimaui oleh sang penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana konsekuensinya kalau seseorang ya yang tidak menjadikan Al-Quran itu sebagai panduan pedoman hidupnya? Walau alam, banyak ayat di situ yang Allah menyampaikan di situ ya, bahwa apa? Bahwa orang-orang yang tidak mau mengikuti apa yang ada di dalam Al-Qur'an ya, dan yang dicontohkan oleh Rasulullah ya, dia termasuk orang-orang yang lalai gitu ya, orang-orang yang lalai, orang-orang yang bermaksiat kepada Allahnya. Dan semua aktivitas yang kita lakukan ada konsekuensinya. Bila kita mengikuti apa yang ada di dalam Al-Qur'an, insya Allah Allah akan berikan petunjuk, Allah akan jadikan dirinya sebagai orang-orang yang dicintai oleh Allah, dan insya Allah akan dimasukkan dalam Jannatul Firdaus ya, surganya Allah. Nah, mereka-mereka yang tidak mau mentaati perintah-perintah Allah yang dalam Al-Quran, Allah sudah menjanjikan siksa yang pedih di dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Demikian saudaraku semua yang dirahmati Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.